Hai, perkenalkan nama saya Des Ivoni Dujayanti, NIM 7211419220 dari Rombel Akuntansi D 2019. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bab 10 Sistem Informasi Manajemen, yaitu implikasi etis dari teknologi informasi. Dimulai dari pendahuluan, meningkatnya penggunaan teknologi informasi berpengaruh terhadap etika dan sosial di masyarakat pengguna. Di satu sisi, perkembangan teknologi informasi memberikan keuntungan. Keuntungan itu adalah informasi dapat dengan segera diperoleh dan pengambilan keputusan dapat dengan cepat dilakukan secara lebih akurat, tepat, dan berkualitas. Sedangkan sisi lainnya, perkembangan teknologi informasi menimbulkan masalah baru. Yang pertama masalahnya adalah mengganggu hak privasi individu. Yang kedua adanya akses data dan informasi dengan cara yang tidak sah. Yang ketiga, mengganggu orang lain dengan tujuan sekedar untuk kesenangan serta hobinya. Selanjutnya ada perbedaan moral, etika, dan hukum. Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku benar atau salah. Sedangkan etika berasal dari kata ethos, yaitu bahasa Yunani yang berarti karakter, adalah satu set kepercayaan, standar, atau pemikiran yang mengisi suatu individu, kelompok, atau masyarakat. Sedangkan untuk hukum sendiri adalah peraturan perilaku formal yang dipaksakan oleh otoritas yang berdaulat. Selanjutnya adalah kebutuhan akan budaya etika. Kebutuhan akan budaya etika ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kredo perusahaan. Kredo perusahaan adalah pernyataan singkat mengenai nilai-nilai yang ingin dijunjung perusahaan. Tujuan kredo tersebut adalah untuk memberitahu individu dan organisasi, baik di dalam dan di luar perusahaan, akan nilai-nilai etis yang dianut perusahaan tersebut. Yang kedua ada program etika, adalah upaya yang terdiri atas berbagai aktivitas yang didesain untuk memberikan petunjuk kepada para karyawan untuk menjalankan kredo perusahaan. Aktivitas yang biasa dilakukan adalah sesi orientasi yang diadakan untuk para karyawan baru. Selanjutnya adalah alasan pentingnya etika komputer. Ada 3 alasan. Yang pertama adalah faktor ketidaktampakan. Faktor ketidaktampakan ini memandang bahwa komputer sebagai kotak hitam. Faktor ketidaktampakan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah nilai pemrograman yang tidak tampak. Nilai pemrograman yang tidak tampak ini adalah perintah rutin yang dikodekan programmer ke dalam program yang menghasilkan proses yang diinginkan si pengguna. Sedangkan perhitungan rumit yang tidak tampak berbentuk program yang sangat rumit sehingga pengguna tidak dapat memahaminya. Yang terakhir adalah penyalahgunaan yang tidak tampak. Penyalahgunaan yang tidak tampak ini mencakup tindakan yang disengaja yang melintasi batasan hukum maupun etis. Alasan yang kedua adalah faktor transformasi. Komputer dapat mengubah secara drastis cara kita melakukan sesuatu. Alasan yang terakhir adalah kelenturan secara logis. Kemampuan untuk memprogram komputer untuk melakukan hampir apa saja yang ingin kita lakukan. Selanjutnya adalah hak sosial dan komputer. Hak sosial dan komputer ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada hak privasi atau hak individu. Yang kedua adalah hak untuk mendapatkan keakuratan. Dan yang ketiga adalah hak kepemilikan yang mencakup kepemilikan intelektual. Dan yang terakhir adalah hak mendapatkan akses. Selanjutnya adalah audit informasi. Perusahaan dengan semua ukuran mengandalkan auditor eksternal dari luar organisasi untuk memverifikasi keakuratan catatan akuntansi. Perusahaan-perusahaan yang lebih besar memiliki staf tersendiri yang berfungsi sebagai auditor internal, yang melaksanakan analisis yang sama seperti auditor eksternal, namun memiliki tanggung jawab yang lebih luas. Hal unik yang ditawarkan oleh auditor internal adalah objektivitas. Mereka beroperasi secara independen terhadap unit-unit bisnis perusahaan dan tidak memiliki hubungan dengan individu atau kelompok lain di dalam perusahaan. Keterlibatan mereka satu-satunya adalah dengan Dewan Komisaris, CEO, dan CFO. Selanjutnya ada jenis aktivitas audit. Yang pertama ada audit finansial.
Audit finansial atau financial audit memverifikasi catatan-catatan perusahaan dan merupakan jenis aktivitas yang dilaksanakan oleh auditor eksternal. Yang kedua ada audit operasional. Audit operasional tidak dilaksanakan untuk memverifikasi keakuratan catatan, melainkan untuk memvalidasi efektivitas prosedur. Ketika para auditor internal melaksanakan audit operasional, mereka mencari 3 fitur sistem dasar yang mencakup kecukupan pengendalian, efisiensi, dan kepatuhan dengan kebijakan perusahaan. Yang ketiga ada audit berkelanjutan. Audit berkelanjutan sama dengan audit operasional, tetapi audit berkelanjutan berlangsung secara terus-menerus. Yang keempat ada desain sistem pengendalian internal. Dalam audit operasional dan beriringan, audit internal mempelajari sistem yang sudah ada. Nah, selanjutnya ada kode etik. Kode etik ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah keharusan moral umum. Keharusan moral umum ini berkenaan dengan perilaku-perilaku moral dan isu-isu yang hangat di dalam masyarakat. Yang kedua ada tanggung jawab profesional yang lebih spesifik. Ini berkenaan dengan dimensi kinerja profesional. Yang ketiga ada keharusan kepemimpinan organisasi. Keharusan kepemimpinan organisasi adalah tanggung jawab untuk mendukung sumber daya komputer. Yang terakhir ada kepatuhan terhadap kode yang mengindikasikan dukungan untuk kode etik. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton presentasi ini. Sampai jumpa.